Kalau mempunyai keyakinan bahwa kertas itu bisa menyelamatkan atau paling tidak bisa meringankan siksa kubur atau bisa berpengaruh kepada yang mati pada mayit tadi, itu perbuatan syirik. Nah itulah, terus itu dijual pada orang-orang yang nanti kalau mati ini disertakan. Nanti kalau malaikat akan gebuki kamu moco iki ora sido. Nah itu yang begitu itu tambahan-tambahan ajaran agama. Tidak pernah terjadi pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, tidak ada kejadian semacam itu. Atau lagi minta seolah pertolongan pada pada kertas tulisan Arab tadi. Nah itu semuanya penyesatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kembali saya hadir menemani Anda untuk mendengarkan pertanyaan pilihan di acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran pada masa kepemimpinan Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Sebagaimana kita ketahui ada berbagai macam tarekat di Indonesia. Tarekat atau thorikoh merupakan ajaran Islam yang mencampurkan antara ilmu tasawuf dengan syariat yang biasa kita sebut sufisme. Ajarannya memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik mistis berbasis syariat. Dan tentunya hal ini berhubungan dengan alam goib. Walaupun tidak semua, namun ada sebagian pengikut tarekat yang sangat mempercayai bahwa salah satu alat atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan menggunakan jimat berbasis syariat, menurut mereka. Jimat ini kebanyakan ditulis menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang telah dimodifikasi menjadi simbol-simbol atau wafak oleh orang-orang yang dinilai memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Jimat-jimat ini digunakan sesuai dengan peruntukannya. Ada yang digunakan untuk menangkal diri dari ilmu hitam, ada yang dapat melancarkan rejeki, ada juga yang digunakan untuk mengatasi berbagai macam penyakit yang tidak terdeteksi oleh ilmu medis. Cara menggunakannya ada yang dibawa kemana saja ia pergi, ada yang ditaruh dekat pintu rumah, ada yang direndam atau diseduh lalu diminum airnya, ada juga yang diselipkan ke dalam jenazah yang akan dikubur. Wah, ada-ada saja ya para pemirsa. Bisa kita bayangkan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal ini, sedih pastinya lihat umatnya seperti ini. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berkaitan dengan pembahasan kita. Selamat mendengarkan. An Aisyata qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaratun. Rawi Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membuat cara baru dalam urusan kami dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, bersama ini kami sampaikan jimat berupa kertas dari amalan thorikoh tertentu di daerah kami, di mana jimat itu atau kertas tersebut disertakan pada jasad bapak kami yang meninggal beberapa minggu yang lalu, yang saya ambil saat jenazah diturunkan di liang lahat. Hal ini kami lakukan karena saya yakin bahwa perbuatan tersebut adalah kemusyrikan. Saya mengetahui hal tersebut karena diberitahu teman bahwa saat Pak Mudin mengkafani bapak, Pak Mudin tersebut memasukkan kertas tersebut. Mohon tausiahnya, Ustaz. Kertasnya isi apa? Ya? Nah, Mudin iki lho ditekoki kertas apa? Ini kertas yang bertulisan Arab, Ustaz. Ya. Cuma susah untuk dibaca. Ya. Itu jimat, lalu syirik itu. Ya. Tunggale ngono ki banyak, nanti dilihat di lemari sana ya. Masa gitu, mungkin kalau mempunyai keyakinan bahwa kertas itu bisa menyelamatkan atau paling tidak bisa meringankan siksa kubur atau bisa berpengaruh kepada yang mati pada mayit tadi, itu perbuatan syirik. Ya. Nah, padahal yang mati itu mungkin tidak punya keinginan itu mudinnya yang duwe karep itu. Nah itulah, terus itu dijual pada orang-orang yang nanti kalau mati ini disertakan.
Ya, nanti kalau malaikat akan gebuki kamu maca iki ora sida. Nah, itu perbuatan syirik gitu. Nah, itu yang begitu itu tambahan-tambahan ajaran agama. Tidak pernah terjadi pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, tidak ada kejadian semacam itu. Atau lagi minta seolah pertolongan pada tulisan, pada kertas tulisan Arab tadi. Ya. Nah, itu semuanya penyesatan umat. Masuk Quran ya, yang kemarin tunjukkan ini sekarang sudah ada 11 Quran Istanbul. Kemarin tidak lemparkan di sini, nggak ada yang bisa baca kan? Bentuknya Quran kecil, tulisannya tinta emas kuning. Ya. Nah, itu untuk jimat. Dibaca aja susah. Wong Quran yang besar aja macane gratul-gratul apa meneh dikai. Tapi itu oleh dukunnya, kalau kiai Quran biasanya tidak disebut dukun, disebut apa biasanya? Kiai. Jadi kiainya itu katanya kemana aja dibawa, ya, dimasukkan di dalam setut, ya, terus dipakai. Kamu akan selamat, terhindar dari, ya, roh-roh jahat, dari jin dan sebagainya, ya, dari setan. Padahal tidak ngerti bahwa kamu percaya itu sudah kemasukan setan kamu. Ya, nih setannya nempel di situ itu malah. Nah, itu kepercayaan itu harus hilang. Selama saudara masih mempercaya itu, mula kan tidak mau ngaji Quran. Ngaji Quran seperti yang kita kaji ini tidak mau. Karena merasa sudah kemana-mana membawa Quran. Selamat sudah. Nah, kalau kamu ngaji Quran malah dilingke ojo. Bab kowe kena ngaji Quran itu Istanbul itu ora payu. Nah, itu akalnya orang penipuan itu modelnya gitu itu. Orang yang ngaji Quran betul tidak bisa ditipu. Dengan cara apapun mesti konangan. Ya. Jadi betul tuh, diambil, tidak saya percaya ya. Walaupun itu andai kata tidak kamu ambil, itu bagi jenazahnya ya tidak dosa kok dia. Tapi kamu mengambil itu bagus. Ya. Apalagi ngerti diumumkan. Kalau perlu Mudin tekoni Pak Mudin kasih ini biar apa gitu loh. Biar apa dikasih ini. Nah, kalau dia terangkan begitu, Mudinnya dikandani ini syirik kamu berbuat begini. Jadi Mudin jangan malah menyesatkan umat, gitu kan? Apalagi masih halaman 6 pada paragraf di bawah arti disebut. Dan dengan ini pula ditetapkan suatu kaidah. Soal ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan syariat yang ditetapkan Allah. Dan suatu adat tidak boleh diharamkan kecuali dengan ketentuan dari Allah. Pertanyaan, bagaimana dengan adat bersih desa yang menurut pemahaman saya tidak ada ketentuan dari Allah mengenai pengharaman hal tersebut, padahal hal tersebut mengandung kemusyrikan? Mohon diberikan penjelasan atau pemahaman tentang ini, Ustaz. Nah, kamu sudah ngerti itu kok. Iya toh? Padahal mengandung kemusyrikan. Lah musyrik itu dilarang oleh Allah enggak? Musyrik itu dilarang oleh Allah apa tidak? Nah, sudah jelas dilarang oleh Allah. Nah. Kalau bersih desa maksudnya ngersiki desa bagus. Desa sing tukul alang-alang di mana-mana kotor-kotor. Ternyata kemudian ada selokan-selokan mambek tidak mengalir, dibersihkan. Bagus itu. Cuma pendak ruah tok. Ya, tiap hari bersihkan. Bagus. Ya. Tapi kalau yang dimaksud bersih desa itu ngersiki lelembut, ya, biar selamat. Terus cara ngersikannya dengan kendurian selamatan, sesaji, nah itu larangannya itu. Maka kamu sudah tahu, kamu tadi sudah tahu itu mengandung kemusyrikan. Lah yang dilarang oleh Allah itu bukan bersih desanya, yang dilarang berbuat
Musyrik itu, berbuat syirik itu. Ya. Perbuatan syirik itu dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni, tidak diterima taubatnya. Di samping itu, perbuatan syirik itu perbuatan yang merusakkan amal kebaikan. Dan perbuatan syirik itu dikatakan oleh Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Itu perbuatan kezaliman yang besar. Maka kalau bersih desa dalam arti ngeresiki desa, silahkan. Tapi kalau ada unsur-unsur kemusyrikan, itu yang dilarang. Terus apa lagi? Berikutnya kesempatan kepada Bapak Munir dari Tegal. Mana? Bapak Munir dari Tegal kalau sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Mukmin, asal dari Tegal, Basyo. Yang saya tanyakan gini Pak, saya pernah mengikuti tarekat Nusaybandi di Parung, Sawangan Parung Bogor Pak. Pertama mendaftar, mengikuti sholat isya 3 kali. Habis mengikuti sholat isya 3 kali, suruh tidur 1 malam. Yang 3 kali tadi apa? Ya. Sholat apa yang 3 kali tadi? Sholat isya. Isya. Ya, habis 3 hari, suruh tidur 1 malam. Ya, ditutupin selimut putih. Gitu. Nah, sholat isya 3 kali itu dalam 1 malam itu? 3 malam. Oh, 3 malam. Ya. Terus habis 3 malam 4 kalinya saya suruh tidur. Ditutupin selimut. Kalau batal juga kita harus mengacukan biji. Ditutupi apa? Selimut apa? Selimut putih. Oh. Tawon lah gitu. Nggak boleh batal. Kalau batal wudu lagi. Kalau batal kita suruh wudu lagi. Pertama tidur 1 malam, nunggu 3 bulan. Habis 3 bulan kita harus suluk. 3 bulan duduk terus? Enggak, nunggu 3 bulan, waktu 3 bulan. Kalau nunggu sudah 3 bulan kita ngikuti suluk. Suluk itu 10 hari. Kalau pamannya habis suluk terus matang kambing Pak. Kalau matang kambing ntar makan itu ya, tulangnya itu buat apa aja lah gitu. Buat jimat atau buat di sawah atau buat apa gitu. Nah, habis motong kambing itu yang menyediakan golok atau pisau biasanya itu ya, yang saya tahu tadinya itu golok atau pisau itu ditempelin ke darahnya tuh buat jimat gitu. Disimpan ya. Jadi saya itu mengingatkan Bapak Ibu yang namanya itu yang namanya tarekat itu begitu. Saya kurang lebihnya itu ya, yang saya tahu begitu karena saya 10 tahun yang lalu jadi ada yang kekurangan gitulah. Itu begitu guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi saya kurang begitu jelas yang ditanyakan. Kurang begitu jelas Pak. Iya, yang ditanyakan apa? Maksudnya saya mengingatkan orang aja. Ya kan kemarin kan banyak orang nanya masalah tarekat. Ya saya pernah ikuti tarekat itu ya 10 tahun yang lalu gitu. Oh, itu cerita. Bukan, saya pernah ngikuti. Nah ya, artinya mengikuti tarekat seperti itu. Nah sekarang yang ditanyakan apa? Bukan maksudnya saya mau nanya, tapi banyak orang yang gitu. menceritakan itulah tarekat jadi. Ya. Paham kan Pak? Ya, udah. Jadi Bapak pengalaman mengikuti tarekat sudah 10 tahun yang lalu. Antara lain amalannya sholat isya 3 kali 3 malam. Betul, sholat isya 3 kali 3 malam kan ya betul. Saya rasa sholat isya 3 kali dalam 1 malam. Kalau 3 malam sholatnya isya 3 kali betul. Terus tidur ditutup selimut putih. Selimut itu putih ya boleh, hitam ya boleh. Nah, itu diberi selimut putih. Kalau batal suruh wudu lagi. Kita juga tidak apa-apa, wudu lagi. Mau nanti kalau
sudah batal wudu, andai kata pas adzan sholat kan tidak usah wudu, tinggal bangun sholat aja kan. Nah bapaknya tuh. Nah terus apalagi tadi? Nah kalau itu semua punya aturan khusus ya, misalnya tidur harus pakai selimut putih, nanti kalau batal harus wudu lagi, itu punya keyakinan tertentu yang tidak ditentukan oleh agama, oleh Nabi, ya itu tidak betul. Tapi kalau suruh gantung wudu biar tidak selalu batal, selalu dalam keadaan siap sholat, ya tidak apa-apa, ya boleh. Ya, ini ya, nanti kalau wudu batal wudu, begitu waktu sholat tinggal sholat kan, rasa wudu meneh. Nah itu tidak apa-apa itu. Nah terus sudah duduk 3 bulan tadi, mengapa terus? Nah, itu meleh kambing juga, nyembelih kambing untuk apa lah? Itu aturan-aturan di dalam tarekat saya tidak tahu ya kan? Nah, aturan-aturan di dalam tarekatnya saya tidak tahu. Karena kan di sini ini yang dikaji adalah kajian tentang Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Kalau aturan yang berlaku di tarekatnya harus setelah 3 bulan duduk membaca begini, tidur terus diakhiri dengan menyembelih kambing. Nah itu dalam Islam saya belum pernah menemukan itu. Menyembelih kambing terus bagaimana amalan-amalan apa lah, saya tidak tahu itu. Ya. Sudah? Cukup ya? Cukup Ustaz karena mengingat waktu. Ya, cukup. Kemudian saya bacakan penyerahan jimat Ustaz. Jimat? Ya. Oh iya, mari. Penyerahan jimat dari Bapak W. Harjono, Bentakan, Danguran, Klaten Selatan. Apa wujudnya jimat itu? Berupa 1 buah keris pinunggul. Ya. Kemudian 1 buah keris besi kuning semar mesem. Nah, itu besi kuning ini dari minak jinggo ya. Kemudian 1 buah keris besi kuning macan kumbang. Kemudian 1 buah teken naga sosro. Teken itu ya, teken seperti itu. Ya. Ya wonge sepiro sing nganggo tekenan itu. Terus? Kemudian 1 buah klenting besi kuning. Klenting besi kuning. Ya. Kemudian 1 buah ikan lele keramat. Kemudian 1 buah batu biru delima. Berikutnya 4 buah batu akik tanpa emban. Alun-alun kono akeh. Batu akik tanpa emban. Berikutnya 2 buah cincin akik pengasihan. Kemudian terakhir 1 buah kalung ruwet. Itu milik seorang itu. Ya seorang Ustaz, dari pendengar setia Radio Persada FM Ustaz. Ya. Wong siji gek jimate akeh dianget ngene kan. Nah, iya. Itu khasiatnya apa itu? Tidak disebutkan Ustaz. Ya. Tapi jelas itu diyakini membawa khasiat itu. Itu syirik kan gitu itu. Orang yang percaya sama itu gugur semua salat ibadahnya. Dosanya tidak diampuni. Nah, syukur sudah bertobat. Maka di sana jimat-jimat banyak sekali, ada Quran Stambul, ada tulisan Arab itu, wah macam-macam lah. Ada ulang bulado, ada kol buntet, ada lagi lembu sekilan. Sudah kamu tanya apa aja lah, sing kamu kenal jimat, ngomong di situ ada. Berikutnya dari Pak Naryo, binaan Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi. 1 buah tombak Kiai Singkir Angin. Khasiatnya menghalau angin. Ya. Kemudian 2 keris Kiai Pengkang Jagat. Khasiatnya biar punya tanah luas. Tuh, kaya ngono jenenge ya kiai. Maka kiai itu
Belum mesti orang ahli agama. Apalagi di Solo. Kebo ya kiai. Ya? Gamelan ya kiai. Meriem ya kiai. Itu malah kiai pengkang jahat jagat gitu. Ya. Apalagi? Yang ketiga, pecut samandiman. Khasiatnya biar punya banyak ternak. Nah, sekarang yang punya-punya itu udah banyak enggak ternaknya? Sudah? Sudah, Ustaz. Tadi mohon doa supaya istiqomah dalam mengaji. Ya. Itu kan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu. Nah, orang-orang ini, dukun-dukun yang begini ini paling tidak suka dengan NTA ini. Karena terus perdukunannya ora payu. Ya kan? Tapi ada juga dukun yang mendengar itu hanya bertobat, menyesali. Jadi akhirnya dia bertobat, jimat-jimatnya diserahkan. Dan dia menyadari selama ini memang kami cuma ya bohong-bohongan saja. Jenenge gawe dukun ini kan bahasa aneh-aneh itu memang ya sak kecekel ya. Ini dilalah orang yang dukun itu ya apa omongnya dukun ya digugu. Maka itulah Nabi kita mengatakan orang datang kepada dukun mempercayai, membenarkan omongannya dukun itu 40 hari sholatnya gugur. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni. Nanti dikumpulkan jadi satu ya. Dikumpulkan menjadi satu untuk di lemari satu. Ini sudah saya buatkan lemari, satu lemari lagi ini. Sudah tidak cukup yang kemarin. Ya, biar nanti. Kok disimpan nanti enggak? Nah, itu biar ini museum di sana nanti saya tulisi. Tulisi jimat penyesat umat gitu. Tulisi. Jadi orang melihat ini menyesatkan umat. Nah, itu banyak itu. Dan satu lemari besar dah enggak cukup. Nanti saya buatkan lagi. Baik, cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Mari diakhiri. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah para pemirsa nasihat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino yang masih relevan untuk kita dengarkan kembali. Semoga dapat menjadi peringatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.